Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Teman-teman jangan pernah untuk mengklik file yang saya buat ini. Padahal ini adalah sebuah file batch yang hanya terdiri dari 4 line dari scriptnya. Ya, hanya sederhana sekali. Tapi kalau misalnya kita pencet, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini bisa dilihat teman-teman ya. Banyak banget folder yang akan muncul. Loh, kok foldernya ini muncul banyak banget? Kalau misalnya CMD-nya kita close, semuanya baru akan berhenti. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di sini ya, kok foldernya banyak banget tuh. Sampai PC saya tiba-tiba langsung nge-lag di sini. Kayak seolah-olah tuh. Kayak nge-lag nih di sini nih. Nggak tahu kenapa tuh. Tiba-tiba langsung nge-lag tuh. Langsung Windows Explorer-nya tiba-tiba merestart sendiri di sini. Karena saking nge-lag-nya. Ya, kenapa kok bisa kayak gitu? Nih, sekarang kita coba cek dulu ke si desktopnya atau ke si folder desktopnya. Tuh, sampai nge-lag seperti ini. Seperti itu. Tuh, lihat teman-teman. Di sini Windows Explorer-nya berjalannya sangat tinggi sekali. Bahkan ini desktop iconnya sampai hilang tuh. Sampai masih muter-muter dari tadi. Oke deh, sekarang kita coba untuk entax dulu. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat file yang ada di desktopnya. Kira-kira seberapa banyak sih sebenarnya? Kita lihat ke bagian desktop di sini. Tuh, lihat. Foldernya banyak banget di sini. Foldernya bisa dibilang ini kayaknya hampir berurutan nih. 6, 26, 27. Tapi emang ada beberapa angka yang di skip ya. Ini sampai berapa nih? Banyak banget. Hanya karena file ini. Yang namanya apapun itu. Pokoknya itu ya, namanya apapun. Dan di sini bener-bener sampai banyak banget. Dan kalau misalnya teman-teman tadi mungkin jendela CMD-nya tidak di-close, bahkan ini akan terus muncul sampai infinity, mungkin bisa dibilang sampai tidak terhingga. Ini seolah-olah memang kita harus hapus nih filenya nih. Kalau enggak, ini pasti bakal membuat, bisa dibilang ya, ini, apa sih namanya, membuat si desktopnya setiap kita jalankan Explorer akan seperti ini terus. Tuh, akan nge-lag tuh. Lihat tuh, Explorer-nya sampai memakan hampir 100% nih. Ini 100% bahkan. Terus seperti ini. Karena saking banyaknya file yang ada di desktop. Jadi, teman-teman tidak akan bisa menuju ke si desktopnya lagi dengan normal. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita harus entax dulu dan kita hapus dulu filenya dengan cara seperti ini. Kita ke Notepad saja. Kita ke Notepad seperti ini, dan teman-teman langsung kita menuju ke open atau save sama aja sih ya. Terus kita coba untuk semuanya ini, kita hapus saja. Kita shift del, tapi satu persatu seperti ini akan lama banget ya. Kurang lebih seperti ini nih. Teman-teman mau seperti ini, semuanya harus dihapus terlebih dahulu. Baru teman-teman bisa menjalankan Windows-nya dengan normal kembali. Ini sangat berbahaya. Padahal hanya 4 line dari scriptnya loh. Tapi bisa seberbahaya ini. Nah, makanya teman-teman memang harus hapus lagi di sini nih desktopnya nih. Ini filenya banyak banget, sampai 6.000 file. 6.393, kurang lebih seperti itu filenya. Sebanyak itu semuanya tiba-tiba muncul hanya karena satu file ini yang namanya apapun. Kita shift del dulu, coba ya. Untuk kita shift del dulu, ada 6.000 folder di sini semuanya, dan mau menghapus pun di sini nge-lag-nya luar biasa tuh, teman-teman bisa lihat ya. Sampai nge-lag banget kayak gini, sampai tidak terhingga di sini ya. Tuh. Mau kita hapus saja, ini sampai harus menunggu dulu. Nih, masih 2660, terus kita refresh lagi, baru kehapus semuanya. Se-ekstrim itu, hanya dengan file yang namanya apapun ini. Sekarang coba deh kita buka lagi si Windows Explorer-nya. Coba kita buka Explorer, dan baru PC kita bisa normal kembali. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bahwa script tersebut adalah script untuk mengaktifkan fitur dari mkdir, atau bisa dibilang adalah fitur untuk mengaktifkan dari membuat folder. Jadi teman-teman bisa membuat folder spam. Jadi teman-teman bisa nge-spam folder sebanyak mungkin. Nah, caranya kayak gimana? Simple banget, teman-teman. Sangat simple sekali. Tapi ingat ya, jangan lakukan ini di PC asli, apalagi punya orang lain. Ini hanya untuk edukasi aja ya. Teman-teman jangan lakukan ini ya. Oke, sekarang saya hapus saja dulu filenya, dan saya akan tunjukkan gimana cara membuatnya. Sangat mudah sekali.
teman-teman kalau misalnya sudah mengerti dengan basic-basic dari batch, itu sebenarnya teman-teman pasti udah kepikir gitu. Oh, cara membuatnya adalah seperti ini. Teman-teman sebenarnya simple aja. Pertama kali kalau kita buat batch itu pasti add echo of. Ini sebenarnya adalah sebuah script yang biar kalau misalnya teman-teman nih membuka file batch-nya, itu tidak akan ada script yang sebelumnya. Biasanya kalau muncul dari CMD, itu akan seperti ini nih. Nah, teman-teman akan muncul Microsoft Windows, Microsoft Corporation, C user Windows. Ini pasti bakal muncul. Tapi kalau misalnya kita pencet echo off, maka tulisan ini tidak akan ada. Kurang lebih seperti itu. Ini biasanya komen yang selalu ada di setiap teman-teman membuat file batch. Biasanya kayak gitu. Terus teman-teman jangan lupa untuk membuat session terlebih dahulu. Sectionnya adalah misalnya kita tulis aja. Titik 2 itu adalah tanda dari session awal dimulai dari si komen dari batch itu. A, seperti ini ya, misalnya saya buat A aja lah namanya, atau misalnya mau apapun, bisa sih bebas gitu, tapi saya buat simple aja A gitu, dan kita akan cantumkan dari si komennya apa, teman-teman bisa tulis seperti ini, make dir, MKDIR, atau make dir, atau make directory. Kita akan membuat folder dengan komen seperti ini, dan teman-teman silakan klik seperti ini saja, tanda persen, terus random, tanda persen lagi. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita membuat dari folder yang dengan komen seperti ini, maka teman-teman akan ke-trigger bisa dibilang folder yang random gitu. Bisa dibilang randomnya itu adalah angka, namanya akan ya mungkin terserah gitu. Angkanya namanya adalah sebuah angka biasanya. Angkanya itu akan terserah dari si Windows-nya. Kadang-kadang saya juga tidak bisa tebak gitu angkanya mau berapa. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba kalau buka command prompt, kita coba ke si ini nih, ke desktop gitu ya, kita ke desktop seperti ini. Kalau misalnya kita coba mkdir, terus kita coba gini, random, maka yang muncul adalah seperti ini. Tuh, akan ada satu folder yang namanya random. 17579, nggak tahu, pokoknya ini namanya bakal random banget. Kalau misalnya saya coba sekali lagi, seperti ini. Muncul lagi, dan angkanya random banget, bener-bener random banget. Saya tidak bisa kasih tahu juga, dan saya juga tidak tahu ini sebenarnya polanya dari mana gitu. Bener-bener akan random sekali. Saya coba hapus seperti ini, dan sudah. Nah, inilah sebenarnya bisa dibilang 3 script ini yang paling utama. Tapi ada satu script tambahan yang akan membuat ini menjadi spam. Yaitu apa? Ini, goto-a. Udah, ini adalah satu script goto-a ini, atau goto kemana gitu ya. Kalau misalnya di sini saya namainnya apapun, maka teman-teman juga bisa di sini goto apapun seperti ini. Artinya apa? Artinya script ini akan mengulang kejadian mkdir random ini terus-menerus tanpa henti, kecuali kalau teman-teman X atau di close gitu ya dari si jendela command prompt-nya. Udah, hanya seperti ini saja kodenya, dan teman-teman bisa menciptakan sebuah dalam tanda kutip virus, ya ini sebenarnya cuma mainan aja gitu ya, virus yang bisa nge-spam dari si foldernya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba save as, kita simpan dimanapun, dan teman-teman silahkan kasih namanya terserah lah, misalnya terserah seperti ini. Terus teman-teman jangan lupa untuk all files, terus kita kasih extensionnya adalah BAT seperti ini ya. Kita save, dan sudah jadi virus-virusannya ya. Ini sebenarnya bukan virus sih, tapi hanya mungkin bisa dibilang ya untuk iseng gitu. Tapi jangan iseng untuk orang lain ya. Kalau misalnya kita klik, maka kejadian yang tadi akan muncul. Oke, ini ya. Sekarang kita klik dan kejadian tadi akan muncul. Banyak banget. Dan ini akan membuat PC teman-teman akan nge-lag. Kalau misalnya teman-teman terus diemin ini selama 1 jam, mungkin akan ada berapa juta folder yang tercipta di dalam si desktop ini. Udah, seperti ini saja. Seperti itu. Dan ya udah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau ini akan membuat folder selamanya. Sampai kita close seperti ini, barulah. Oh, tuh, sampai, tuh, teman-teman lihat ya, tuh. Sampai membuat desktop kita unstable. Alias dari si Windows Explorer kita unstable. Ya, karena di desktopnya ini terlalu banyak banget folder. Nggak bisa lagi dibuka. Jadi makanya kita harus Ctrl-Shift-Escape untuk mengembalikannya ya. Teman-teman tinggal Ctrl-Shift-Escape. Terus ini jangan lupa untuk di-Entax terlebih dahulu si Windows Explorer-nya. Terus teman-teman bisa untuk misalnya seperti ini nih. Kita run new text aja. Seperti ini. Terus teman-teman bisa untuk menuju ke direktori apapun. Misalnya kita ke C aja, terus kita oke, dan akan terbuka Windows Explorer yang
tidak terintegrasi oleh stylenya. Jadi hanya file explorernya aja yang kita buka gitu. Dan teman-teman tinggal menuju ke desktop tadi dan lihat nih, ada 8.000 folder yang sudah tercipta dari situ. Teman-teman tinggal hapus semuanya saja di sini sampai akhir tuh 8.746 folder. Kita shift del ya biar hapus permanen. Terus kita yes. Dan ini memang proses ngapusnya aja udah lama karena foldernya saking banyaknya. Seperti itu. Dan teman-teman coba pastikan saja dengan refresh terus. Ini udah berapa folder tuh? 6.000 lagi, ini 5.000 lagi, ini 4.000 lagi. Kita refresh terus sampai akhirnya 0 tuh. 3.000 lagi, 2.000 lagi. Kita refresh terus karena ngapusnya juga memang tidak begitu cepat. Tergantung dari spek PC teman-teman juga. Sekali lagi seperti itu. Refresh dan udah kehapus. Baru teman-teman tinggal nih. Ini udah tuh ya, udah deleting semua ya. Oke, kita approve sudah deleting semua dan oke. Sudah deleting semua dan sekarang kita run new text lagi, kita jalankan lagi Explorer-nya. Seperti ini dan sudah. PC teman-teman kembali lagi ke semula. Ini file yang berbahaya ya. Kalau misalnya ada yang klik 2 kali, maka teman-teman yang mungkin awam atau mungkin nggak ngerti, ini akan menganggap, loh ini PC kenapa nih? Kok foldernya tiba-tiba langsung banyak ke spam? Ya, hanya dengan komen seperti ini. Ya, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang baru tahu? Bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi saya berharap sekali ya bagi teman-teman jangan ada yang komentar, wah lumayan nih buat ngejailin PC teman. Jangan banget ya teman-teman. Apalagi buat wah ngejailin PC kantor atau PC sekolah. Jangan ya teman-teman. Ini hanya untuk pengetahuan saja dan teman-teman jangan lakukan ini untuk jahil atau membuat kriminalitas. Apalagi seperti itu. Jangan pernah lakukan ya. Gunakan ilmu dengan bijak seperti itu ya. Sekali lagi saya bukan ahli komputer. Kalau misalnya teman-teman ada tips dan trik yang lagi atau yang lain atau apapun bisa tuliskan juga di kolom komentar. Mari kita berbagi, mari kita berdiskusi. Karena saya ingin teman-teman juga bisa berdiskusi gitu. Justru seperti itu. Saya bukan ahli komputer ya. Kalau misalnya ada kesalahan bisa dikoreksi saja. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini juga bermanfaat. Bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.